Kita sering merasa hidup kita tertinggal, tidak seberhasil orang lain, atau kurang beruntung. Padahal bukan nasib atau takdir yang salah. Yang sering terjadi adalah kita sendiri yang terlalu banyak mikir, terlalu takut gagal, dan akhirnya nggak pernah benar-benar bergerak. Kamu bukan kurang beruntung. Ini artinya kamu bukan orang yang gagal karena takdir buruk. Bukan juga karena Tuhan pilih kasih. Bukan karena dunia menolakmu. Justru kamu punya banyak potensi, banyak ide, banyak harapan. Tapi semua itu nggak akan jadi apa-apa kalau cuma dipikirin doang. Ada orang biasa-biasa aja, pendidikan pas-pasan, tapi bisa sukses. Kenapa? Karena dia berani nyoba. Sementara kita mungkin punya ide yang lebih jenius, tapi nggak pernah dimulai. Tapi kurang nekat. Ini bagian paling penting. Nekat di sini bukan artinya sembarangan, ngawur, atau tanpa mikir. Tapi lebih ke berani ambil resiko kecil, berani bikin keputusan, berani coba walau takut, berani gagal dan malu. Kita pengen punya bisnis, tapi kita tunggu modal sempurna, tim dengan ideal, dan semuanya aman dulu. Padahal banyak orang mulai bisnis cuma modal nekat jualan di story Instagram. Kita pengen disukai orang, kita diem, gak pernah mulai ngobrol, gak pernah tampil. Kamu pengen jadi content creator, tapi kamu takut gak ada yang nonton, takut diketawain. Semua itu bukan karena kita gak mampu, tapi karena kita gak berani melangkah, gak nekat nyoba meski kecil. Kenapa nekat itu penting? Karena keberuntungan sering datang pada mereka yang bergerak, bukan yang menunggu. Dunia nggak kasih peluang ke orang yang cuma diam. Karena pengalaman cuma bisa didapat dari keberanian. Orang yang nekat akan punya cerita, akan tahu cara memperbaiki kesalahan. Orang yang takut akan stagnan di tempat yang sama. Karena semua orang hebat pernah nekat di titik awal. Nggak ada orang sukses yang sempurna sejak awal. Mereka cuma berani kelihatan bodoh lebih dulu. Di dunia karir, kamu pengen kerja di tempat impian, tapi CV belum sempurna. Jadi kamu nggak kirim-kirim lamaran. Sementara orang lain kirim dulu, belajar sambil jalan, dan justru keterima. Dalam percintaan, kamu suka sama orang, tapi nunggu terus, takut ditolak. Orang lain yang datang lebih dulu, walau biasa-biasa aja, akhirnya jadian. Dalam bisnis atau kreativitas, kamu punya ide konten atau produk, tapi takut jelek. Orang lain upload konten pertama mereka dengan kualitas seadanya, tapi mereka konsisten dan akhirnya viral. Jadi apa solusinya? Mulai dari hal kecil, tapi mulai sekarang. Latih keberanian, bukan kesempurnaan. Jangan tunggu semua ideal, dunia nggak nunggu kamu. Kalau gagal, ulangi, tapi jangan pernah berhenti karena rasa malu. Kamu nggak kurang beruntung, kamu cuma belum nekat. Dan dunia ini lebih menghargai orang yang mencoba daripada yang cuma mengkritik. Hidup bukan tentang siapa yang paling siap, tapi siapa yang paling berani mulai duluan. Pernah nggak sih kita ngerasa hidup kita stagnan? Gitu-gitu aja, temen udah naik level, kita masih muter di tempat. Lalu dengan mudahnya kita bilang, ya mungkin gue belum seberuntung dia. Padahal masalahnya bukan keberuntungan, tapi karena kita kurang nekat, kurang berani coba, kurang berani malu, kurang berani jatuh. Yuk kita bahas kalimat ini dari sisi ilmiah, psikologi, sosial, dan ajaran Islam. Biar kita nggak cuma semangat, tapi juga ngerti secara dalam dan rasional. Otak manusia itu secara biologis dirancang untuk bertahan, bukan berkembang. Artinya otak akan selalu menyuruh kita memilih zona aman atau comfort zone, karena itu dianggap aman dari resiko. Tapi sayangnya zona aman itu musuh utama pertumbuhan. Karena kalau kita nggak pernah coba hal baru, otak nggak akan pernah belajar adaptasi, gagal, bangkit, atau inovasi. Fakta biologis, saat kita nekat mencoba hal baru, otak mengeluarkan dopamin atau hormon motivasi dan reward. Tapi saat kita hanya berpikir dan takut melangkah, kita malah dibanjiri kortisol atau hormon stres karena overthinking tanpa aksi. Kita bukan nggak punya potensi, tapi otak kita terlalu dilatih buat main aman. Dan satu-satunya cara mengubah hidup adalah melawan rasa takut itu dengan nekat yang terukur. Nekat yang terukur maksudnya adalah tindakan yang tampak berani, bahkan gila menurut orang lain. Namun sebenarnya sudah dipertimbangkan, disiapkan dan diperkirakan resikonya.
Nekat yang terukur, ciri-cirinya ada persiapan mental dan teknis. Risiko sudah diperhitungkan, tahu kapan harus lanjut, kapan harus mundur. Terlihat nekat di permukaan, tapi sebenarnya penuh perhitungan di baliknya. Contohnya di bidang bisnis, seorang karyawan resign dan buka usaha sendiri setelah melakukan riset pasar, menabung modal, dan belajar dari mentor. Anak muda pindah ke luar negeri tanpa kenalan, tapi sudah siapkan akomodasi, pekerjaan freelance online, dan belajar bahasa lokal. Dalam psikologi, ada konsep namanya self-efficacy, yaitu seberapa besar keyakinan kita bisa melakukan sesuatu. Dan percaya nggak percaya, keberhasilan itu lebih dipengaruhi oleh keberanian mencoba daripada kemampuan awal. Penelitian oleh Albert Bandura tahun 1986 menunjukkan, orang dengan tingkat self-efficacy tinggi akan lebih sering nekat mencoba meskipun belum ahli, dan akhirnya lebih sukses. Sementara yang ngerasa nggak bisa, nggak akan pernah nyoba, dan ya udah stuck di situ-situ aja. Jadi kalau kita ngerasa nggak berkembang, mungkin bukan karena nggak mampu, tapi karena kita terlalu banyak mikir dan nggak cukup nekat. Di dunia nyata, orang yang paling dapat tempat itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling berani tampil. Banyak orang sukses bukan karena mereka paling hebat, tapi karena mereka muncul duluan. Mereka bikin bisnis duluan, kirim lamaran duluan, upload konten duluan, ngomong duluan. Dan karena dunia ini cepet banget bergerak, yang terlalu banyak mikir bakal ketinggalan. Orang yang berani tampil lebih cepat dikenal, orang yang berani ambil peluang lebih cepat dipercaya. Orang yang nekat mulai walau belum sempurna, akhirnya dilihat sebagai visioner. Dalam Islam, keberanian dan ketegasan dalam bertindak itu dianjurkan dan sangat dihargai. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Artinya, kita nggak bisa cuma nunggu keberuntungan dari langit tanpa gerak nyata. Nabi Muhammad SAW pun dalam sejarah hidupnya selalu nekat dalam arti positif. Nekat hijrah ke Madinah walau diburu, nekat berdakwah walau dicemooh, nekat bangun peradaban dari nol. Islam mendorong kita untuk tawakal setelah ikhtiar total. Tawakal itu bukan duduk manis nunggu rezeki, tapi bergerak nekat lalu menyerahkan hasilnya pada Allah. Kita nggak kurang hoki, kita cuma kurang nekat, kurang berani move, kurang berani malu, kurang berani gagal. Gak usah terlalu mikir, tapi mulai gerak. Gak harus sempurna, tapi harus mulai. Karena keberuntungan itu datang nyamperin mereka yang nekat. Kamu bilang kamu udah usaha, padahal kamu baru niat. Kamu bilang kamu udah capek, padahal kamu belum mulai. Yang kamu kira doa belum dijawab, padahal kamu belum benar-benar gerak. Mimpi tanpa keberanian itu cuma halu yang dibungkus rapi. Nunggu waktu yang tepat itu alasan paling manis buat gak ngapa-ngapain. Waktu yang tepat itu bukan ditunggu, tapi dibikin. Jangan bilang kamu gak hoki kalau kamu aja gak berani ditolak. Gagal itu bukan masalah, tapi gak berani nyoba itu dosa. Cinta dan karir itu sama, yang menang adalah yang berani maju duluan. Kamu pengen jadi hebat, tapi masih takut dimaki. Pengen sukses, tapi masih mikirin nanti orang bilang apa. Ya udah lanjut aja scroll TikTok. Dunia nggak akan nungguin yang takut. Jangan kebanyakan nanya, emang bisa ya? Coba dulu, jatuh dulu, malu dulu, baru tahu bahwa ternyata selama ini kamu cuma terlalu banyak pikir. Kamu ngaku pengen punya pacar yang baik, tapi kamu sendiri nggak pernah berani ngajak kenalan duluan. Itu bukan kurang beruntung, itu kurang niat, kurang nekat. Keberuntungan nggak nyamperin yang banyak alasan. Keberuntungan datang ke yang malu tapi jalan, takut tapi maju, bingung tapi mulai. Kalau kamu nunggu semuanya siap, kamu nggak akan mulai apa-apa. Karena kenyataannya nggak ada orang sukses yang ngerasa 100% siap pas mereka mulai. Mereka nekat dulu baru paham. Jangan ngarep cinta yang sehat kalau kamu sendiri takut ditolak. Jangan ngarep kerjaan impian kalau ngirim CV aja kamu ogah. Berhenti nyalahin semesta kalau kamu belum berani nyebur ke kolam hidup. Keberanian itu bukan buat orang yang nunggu, tapi buat orang yang dorong diri sendiri walau takut. Kita nggak butuh motivasi, kita butuh nekat, butuh mulai, butuh tahan malu. Mau jadi orang hebat tapi nggak berani gagal.
Mau sukses tapi nggak berani nanggung malu. Itu kayak mau berenang tapi takut basah. Cinta itu butuh nekat, mimpi itu butuh nekat. Bahkan jadi versi terbaik dirimu juga butuh nekat. Karena kalau kamu nggak nekat, kamu cuma akan jadi penonton hidup orang lain. Orang yang kita anggap beruntung, ternyata di baliknya ada 100 kegagalan yang nggak pernah mereka pamerin. Kamu gagal 3 kali aja udah nyerah, makanya bukan nggak hoki, tapi nggak tahan banting. Semua orang takut, semua orang ragu, tapi yang berani nyoba walau takut, itulah yang akhirnya punya cerita. Rezeki nggak datang ke yang cuma diem dan mikir. Rezeki datang ke yang nekat melangkah walau belum ngerti semua jalan. Tugas kita gerak dulu, sisanya Allah yang ngatur. Kamu siap berubah, jangan cuma dibaca dan didengar, tapi ambil langkah kecil hari ini. Nekat itu bukan bodoh, nekat itu awal dari cerita hebat. Thanks for watching. Bye.